Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Saya mau nyampein salam S3 dulu, yaitu salam sehat selalu ya. Kita hampir 1,5 bulan, hampir 2 bulan nih. Lause dengan adik-adik belum pernah ketemu muka. Ya, cukup lama ini. Ya, Lause mau menyapa dulu nih teman-teman semua nih. Ya, Glary, apa kabar? Clayton juga apa kabar? Ya, Livia, gimana? Sehat-sehat semua ya. Ya, Eliora juga gimana? Mantap ya. Sehat-sehat semua. Kemudian Daniel gimana? Baik-baik semua Daniel dan juga Nielsen. Ya. Semua oke ya. Jadi kita berenam di kelas Musa. Hari ini kita berkumpul walaupun secara online, tapi kita punya kerinduan yang sama, yaitu mau beribadah pada Tuhan ya. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh ya, kita mau masuk dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami di pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah, boleh bersama-sama menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga kita semua mau merendahkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan memimpin kami. Kami mengucap syukur Tuhan, selama hampir 2 bulan kami disertai Tuhan, kami dilindungi oleh Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan menjaga kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, dari pandemi Corona Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar ini kami mau memuji Engkau dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sebelum memulai kita mau nyanyi ada satu lagu yang begitu bagus dan adik-adik juga pernah dengar. Satu lagu yaitu Percaya Saja ya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Ya. 1, 2, 3. Percaya saja yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Gimana adik-adik pernah menyanyikan lagu ini? Pernah ya? Kita coba sekali lagi, kita ulangi lagi. Percaya saja yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Nah adik-adik, selama ini adik-adik kan belajar dari rumah ya. Kita istilahnya adalah school from home ya. Kalau orang tua kita work from home ya, kita school from home. Itu semua sesuai perintah dari pemerintah ya, sesuai petunjuk dari pemerintah, bahwa untuk menghindari atau memutus mata rantai corona, kita belajar dari rumah. Itu singkatannya adalah PSBB ya, yaitu pembatasan sosial skala besar ya, pembatasan sosial berskala besar. Yaitu di sini kita diminta oleh pemerintah belajar dari rumah ya, dan juga kita biasa juga diminta pakai masker, dan kita harus juga kalau keluar rumah kita juga harus antri ya, antri
paling tidak 1,5 meter jarak antara satu orang dengan orang lain. Itu namanya PSBB. Nah, adik-adik, ini ada cerita kejadian PSBB yang terjadi di Vietnam. Ya, di Vietnam itu mereka juga melakukan pembagian sembako. Jadi masyarakat Vietnam itu dia harus antri, ya. Dan perintah dari pemerintah di sana itu mereka harus antri, bikin jarak. Dan kalau saya lihat kejadian yang di Vietnam itu luar biasa, rakyatnya sangat patuh, sangat taat mereka, ya. Dia kalau diminta untuk antri untuk mengambil beras, dia antri 1,5 meter. Itu di situ maka terjadi di Vietnam itu yang kena wabah ini sangat berkurang, dan semakin hari semakin berkurang, karena rakyatnya itu adalah rakyat yang disiplin, dia patuh dan taat akan perintah pemerintah di sana, pemerintah Vietnam. Beda dengan yang terjadi di Indonesia atau yang kita lihat pembagian sembako yang di Bogor. Kalau saya lihat di situ mereka tidak taat, tidak patuh, rakyatnya kalau diminta untuk antri, mereka tidak antri, mereka berdesak-desakan, mereka itu berduyun-duyun, berdesak-desakan, tidak ada jarak. Jadi di situ wabah penyakit ini bisa terjadi kalau tidak antri, bisa tertular. Nah, di sini kita belajar adik-adik pada pagi hari ini, setelah Tuhan Yesus bangkit, ya. Di sini kita belajar ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas di satu ruangan, di satu rumah, itu setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, kemudian penampakan yang ketiga itu yaitu dengan 7 orang murid, ya, 7 orang murid Tuhan Yesus. Nah, di sini langsung mengambil cerita firman ini dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Nanti adik-adik bisa buka sendiri di rumah, dari Yohanes 21 ayat 1 sampai ke 14. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, ke-7 murid Tuhan Yesus itu, ya, dari Simon Petrus, dari Thomas, dari Nathanael, dan 2 anak Zebedius, dan 2 murid Tuhan Yesus lagi, mereka itu tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Di sini kita lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya, dan dia kembali ke tempat kehidupannya yang lama. Dia kembali ke kehidupannya yang lama. Dia kembali ke Danau Tiberias, dan dia melakukan kehidupan yang lama, yaitu sebagai nelayan, ya. Dia pada satu hari murid-murid ini akan mencari ikan, dan dimulai dari Simon Petrus. Simon Petrus mengatakan, malam ini saya mau ke laut, ingin mencari ikan. Lalu kemudian kata murid-murid yang lain, saya ikut, saya juga mau ikut, ya. Nah, akhirnya mereka naik kapal semuanya. Dari mulai sore dia udah naik ke perahu, mulai mereka ke tengah Danau Tiberias. Dari mulai sore ke malam, cukup malam, mereka mencoba terus menjala ikan, tapi selalu tidak dapat. Dicoba lagi, jalannya ditarik, selalu kosong, tidak mendapatkan ikan sama sekali. Sampai tengah malam, sampai akhirnya menjelang subuh juga belum dapat. Mereka kelelahan, mereka setengah mati. Untuk mendapatkan ikan aja mereka capek. Sampai pagi pun mereka belum dapat.
Walaupun mereka adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman. Dari awal sebelum dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Tapi malam itu sama sekali mereka tidak dapat ikan. Dan akhirnya menjelang pagi, fajar, mereka mulai putus asa. Perahunya dari tengah Danau Tiberias mulai menepi dia. Perahunya mulai kembali ingin ke darat lagi. Tapi ketika itu menjelang pagi fajar, kapal itu sudah dekat, kira-kira 250 atau 200 hasta menuju ke pantai. Tuhan Yesus pada saat itu ada di pantai. Dia menampakkan dirinya. Yang ketiga berarti. Tuhan Yesus menampakkan diri ketiga. Kemudian dari pinggir pantai itu Tuhan Yesus berteriak. Ya. Dia berseru gini. Adakah lauk pauk yang ada di antara kalian? Anak-anak, apakah ada lauk pauk yang didapat? Mereka mengatakan tidak ada, tidak dapat. Jadi sepanjang malam sampai pagi tidak dapat. Kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah pada murid-muridnya. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan dari perahu itu. Lalu di sini kita lihat bahwa murid-muridnya patuh, taat, dan percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan, kamu tebar jala ke sebelah kanan, dan mereka lakukan. Mereka bertindak, mereka lakukan. Dan ketika dia tebar ke sebelah kanan, dan mereka mulai menarik itu jala, dan di dalam jala itu sangat berat sekali. Mereka menarik setengah mati, berat sekali, dan benar di dalam jala itu ada banyak ikan yang dia dapat di sebelah kanan. Sampai berat sekali, ada dihitung sampai ada 153 ekor ikan. Dan ajaibnya lagi, dia punya jala tidak koyak, tidak rusak, walaupun begitu berat ditarik oleh mereka. Nah, adik-adik, dalam cerita ini bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu walaupun kemarin sudah berpengalaman mencari ikan, tetapi mereka tidak dapat. Justru atas perintah Tuhan Yesus, dia minta tebar ke sebelah kanan, dan mereka patuh, taat, dan percaya apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Dia langsung bertindak, mendebar jalannya ke sebelah kanan, dan itu terjadi mujizat. Mereka dapat ikan, ya, dapat ikannya banyak dan tidak koyak. Nah, adik-adik, dalam cerita ini kemudian murid Tuhan Yesus yang disayang itu, dia berseru pada Simon Petrus. Ya, dia katakan, itu Tuhan. Ya, dia melihat di pantai itu, si murid Tuhan Yesus yang disayang itu berseru pada Simon, itu Tuhan. Dan Simon Petrus melihat Tuhan Yesus, dan langsung dia memakai pakaiannya, kemudian dia menyeburkan diri ke danau, dia lompat ke danau, dan dia berjalan di danau itu, ya, dan dia menghampiri Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya yang lain pun, yang 6 orang itu juga di dalam perahu, dia menuju ke pinggir, karena hanya 200 hasta saja mereka sampai ke pantai. Nah, adik-adik, di sini kita lihat bahwa murid Tuhan Yesus itu dia percaya
bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak bertanya siapa engkau. Mereka tidak ada dalam pikiran mereka mengatakan siapa engkau. Mereka langsung percaya bahwa itulah Tuhan. Ya, langsung mereka menghampiri ke pinggir, dan di pinggir pantai itu ada perapian dari arang yang menyala. Di situ Tuhan Yesus ada di sana. Di situ ada roti dan juga ada ikan yang sedang dibakar di atas perapian itu yang arang itu. Nah, akhirnya mereka sampai ke pinggir dan Tuhan Yesus memerintahkan pada Simon Petrus, ambillah ikan yang sudah di jala itu, ambil ikan yang besar-besar dan kita mau membakar ikan itu. Akhirnya Simon Petrus mengambil ikan itu dan dibawa ke pinggir dan mulai dibakar ikan itu, dan Tuhan Yesus menghampiri roti. Dia maju ke depan mengambil rotinya dan diberikan pada murid-muridnya, dan juga ikan yang dibakar itu juga diberikan pada murid-muridnya, dan mereka sarapan pagi di sana. Ya. Nah, adik-adik, di sini kita belajar pada hari ini. Kita harus percaya, taat dan patuh apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, taat dan patuh, di situ ada terjadi mujizat. Ya, jadi pada pagi hari ini kita belajar bahwa mujizat terjadi. Ada 153 ekor yang didapat oleh murid-murid di sana, dan juga jalannya tidak koyak, tidak robek. Di situ terjadi keajaiban yang Tuhan berikan pada murid-murid Tuhan Yesus di sana. Nah, jadi cerita Lause hari ini sampai di sini, dan kita mau menghafal ayat hafalan pada hari ini. Ayat Alkitab yang kita menghafal diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25, kita baca sama-sama. Ya, nanti adik-adik juga buka di rumah Yohanes pasal 11 ayat 25. Ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, itu ayat hafalan hari ini. Dan sampai di sini cerita Lause. Mari kita tutup dengan doa. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan firman yang begitu baik dan benar adanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengajarkan kami untuk selalu percaya, taat dan patuh pada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau mengajarkan kami selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Engkau, mempunyai relasi yang baik dengan Engkau Tuhan, selalu mau berdoa dan membaca firman Tuhan, dan mau mendengar kata-kata Tuhan. Tuhan, berkatilah kehidupan kami, kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami selama kami ada di rumah, belajar di rumah. Biarlah Tuhan memimpin kami, menyertai Clary, Christian, ya, Eliora juga Tuhan, Livia, Daniel dan Nielsen. Tuhan, lindungilah kami
Berkatilah keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai di sini ibadah kita adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa, dan kiranya kita selalu dekat dengan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati sekolah kita yang dari rumah. Selamat pagi, Tuhan berkati.